Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita berjumpa lagi dalam segmen Cerita Nina Bobo. Oke, kali ini saya punya cerita untuk menemani waktu sebelum bobok kalian. Kisah yang dialami oleh seorang anak bernama Dayuh bersama dua temannya yang iseng memeras jeruk nipis pada darah korban kecelakaan karena rasa penasaran mereka akan eksistensi makhluk gaib. Dan benar saja, apa yang mereka perbuat ternyata mengundang entitas gaib untuk mengikuti mereka. Oke, seperti apa cerita lengkapnya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Yuh, pulang yuk, mumpung belum larut, kata teman ngaji saya yang bernama Pandu. Saya memandang langit dari ubin surau yang dingin. Di sana, langit terlihat sudah menghitam. Dengan cepat, saya membereskan peralatan belajar saya, memasukkannya dalam tas kresek. Setelah mencari di mana sandal saya berada, dengan cekatan saya menyusul Pandu, yang sudah berjalan cepat menelusuri jalan setapak persampingan sawah. Susah memang, tinggal di desa pelosok. Untuk belajar saja harus pergi ke balai desa, karena hanya di sana ada lampu yang terang benderang. Tidak seperti di rumah, listrik saja belum pasang. Bukan cuma di rumah saya, namun hampir di semua rumah jarang ada yang pasang listrik karena biayanya yang mahal. Namun, mata saya teralihkan pada Pandu yang berjalan semakin cepat, nyaris seperti berlari. Saya pun mengikutinya dengan langkah cepat juga. "Jangan cepet-cepet kalau jalan," kata saya setengah berteriak. Pandu masih berjalan cepat seakan dikejar sesuatu. "Kemalaman kita yuk, biar cepat sampai rumah. Takut aku kalau lewat kebun kelapa." "Kebun kelapa milik Pak Sambun?" "Iya," kata Pandu. "Emangnya ada apa sih di situ? Kok takut segala?" kata saya bingung. Cahiki, emang gak pernah denger ya?" Pandu berhenti. Ia melotot sembari berbisik di telinga saya. "Kemarin ada yang lewat situ malam-malam. Terus ada suara yang manggil-manggil. Tahu nggak dari mana suaranya memanggil?" Saya cuma menggelengkan kepala. "Dari atas pohon kelapa." "Tahu apa yang memanggilnya?" tanya Pandu. Saya terdiam cukup lama, memproses ucapan Pandu yang masih menunjukkan ekspresi ngeri. "Emangnya apa?" Pandu meminta saya mendekatkan telinga lebih dekat. "Di atas ada..." Pandu terdiam lama. "Kemamang." Saya mengerutkan dahi, mencerna ucapannya lagi. Tidak ada yang tidak mengenal nama itu, Kemamang. Namun bukan nama itu yang ditakuti. Jarang orang takut dengan Kemamang. Yang mereka takutkan bahkan bukan itu, melainkan siapa pemilik Kemamang itulah yang ditakuti oleh orang. "Ada janggur hitam dong." Pandu mengangguk. "Makanya, ayo cepat," ucap Pandu. Setengah berlari saya pun mengikutinya. Sebenarnya hal seperti ini sudah sering terdengar di desa ini. Mulai dari Kemamang, janggur ireng yang menyerupai wujud manusia dengan kulit hitam, sampai kuntilanak, bahkan pocong. Namun saya tidak pernah percaya akan hal tersebut. Bahkan sampai saat ini, semua itu hanya mitos belaka. Mitos yang dibuat hanya agar anak-anak tidak bersikap nakal. Mitos untuk membuat orang kemudian percaya dan menjadi takut. Mitos yang hanya dibuat sebagai penghantar pesan dengan tujuan yang tidak diketahui. Namun, semua berubah ketika saya meninggalkan desa ini. Saya masih ingat bagaimana Pandu mengantar saya sampai ke stasiun. Bagaimana saya mengucapkan salam perpisahan, dan kami tidak pernah bertemu lagi.
Di kota, bapak yang seorang PNS mendapat rumah dinas baru. Semua itu merubah ekonomi keluarga saya sejak bapak naik pangkat. Saya tentu harus siap dengan gaya hidup yang baru, punya sekolah baru, punya teman baru, bahkan pada hari itu seolah menjadi titik dari semua hal baru yang saya miliki, di mana ibu melahirkan seorang anak perempuan, adik saya yang bernama Hanif. Di hari pertama sekolah, saya banyak mendapatkan teman baru. Namun yang paling dekat dengan saya hanya Tio dan Hendra, dua anak yang kelak akan menjungkir balikkan dunia saya, sampai saya tidak tahu lagi bagaimana biar saya tetap sadar dengan dunia ini. Siang itu, Tio dan Hendra banyak membahas tentang cerita-cerita hantu, mulai dari penanggalan Jawa sampai ke cerita kuntilanak di jalan. Jujur, saya tidak peduli dengan hal tersebut. Semakin lama, cerita itu terus-menerus terdengar di telinga saya, sampai saya akhirnya muak dan mengatakan bahwa tidak ada yang namanya kuntilanak, tidak ada yang namanya hantu, apalagi percaya pada penanggalan Jawa atau primbon. Semua itu hanya mitos. Saya masih ingat, Tio dan Hendra tidak terima, jadi dia menantang saya untuk membuktikan. Saya putar pertanyaannya, bagaimana cara saya bisa membuktikannya? Entah apa yang saya pikirkan waktu itu. Setelah tiba-tiba Tio dan Hendra mengatakan, "Berani merjur nggak?" Saya tidak paham apa itu merjur, sampai mereka mulai menceritakannya, dan saya hanya mengerutkan dahi mendengarnya. Merjur adalah sebuah tindakan di mana kita memeras jeruk nipis di atas darah orang yang meninggal. Terdengar lucu, namun saya menerimanya. Toh itu semua mitos belaka. Saya tanya di mana bisa mendapatkan darah orang meninggal, dan tampak dua teman baru saya bingung, karena waktu itu kami hanyalah anak SMP yang masih terbatas dalam segala hal. Gertakan saya setidaknya cukup membuat dua teman saya tidak melanjutkan cerita mereka. Tidak sampai saat itu. Sekolah saya hanya berjarak beberapa meter dari pasar, tidak jauh dari sana. Lalu lalang kendaraan besar menjadi pemandangan yang biasa. Seusai bel pulang sekolah, seperti biasa, satpam mengamankan jalan. Tidak ada yang aneh dari semua itu. Kemudian, terdengar suara orang menjerit dan jeritannya membuat seisi pasar heboh kemudian tertuju kepadanya, yang tampak syok melihat pemandangan di depannya. Seorang wanita terlindas truk tronton, di mana badannya tergilas hingga kepala si perempuan memutar mengikuti roda. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Namun sialnya, saya melihat semuanya, melihat bagaimana wajah wanita itu. Kepalanya tersangkut di sela antara roda dan kap dalam ban mobil. Rambut panjangnya melilit bagian bawah mobil, dengan darah yang tercecer di sepanjang jalan. Saya syok, dia mematung. Selang beberapa lama, insiden itu menimbulkan kehebohan yang tidak terkendali. Semua anak SMP bahkan memenuhi jalan hanya untuk sekedar melihat pemandangan naas itu. Dan entah bagaimana, Tio dan Hendra menatap ke arah saya. Sontak saya tahu arti tatapan mereka. Saya masih ingat bagaimana saya berdebat bahwa memeras jeruk nipis di darah korban kecelakaan tadi sangat tidak pantas dilakukan. Namun, Tio dan Hendra hanya mengatakan bahwa ucapan saya tidak lebih dari ucapan seorang yang takut, seorang pengecut yang tidak mau mengakui bahwa mereka itu ada. Dengan wajah gemas, saya hanya menjawab, "Nanti malam, habis maghrib, saya tunggu kalian di sini." Tio dan Hendra tampak puas mendengar jawaban saya. Seperti yang seharusnya, saya datang sesuai janji pertemuan, dan di tangan terdapat kantong kresek berisikan jeruk yang saya ambil dari dapur. Tio dan Hendra rupanya sudah menunggu, seakan bahwa pembuktiannya dilakukan malam ini. Berbekal senter kecil di jalanan lengang itu, kami mulai mencari. Jalanan pun tampak sudah bersih, tidak ada bercak darah lagi di sini. Tidak, sampai Tio menunjukkan sesuatu yang merah kehitaman, tanda bahwa ada beberapa bagian jalan yang luput dari pembersihan. Dengan cepat, mereka mulai mengiris jeruk tersebut, memberikannya pada saya yang tiba-tiba mulai ragu. Tatapan Tio dan Hendra adalah tatapan dari teman yang tidak akan pernah saya lupakan, bahkan hingga saat ini. Saya memeras potongan jeruk nipis tersebut,
meneteskannya pada darah kering itu, yang konon mereka percayai bahwa tetesan dari jeruk itu akan membuat rasa sakit teramat sangat hingga mereka kelak akan mengejar siapapun yang melakukannya. Dan mulai dari sini semua akan dimulai. "Bu, Dayuh pulang." Rumah dinas bapak memang rumah tua dan mungkin sudah ditinggali oleh banyak keluarga. Setiap malam teras memang dibiarkan gelap. Hanya di pintu bapak memasang lampu kuning 5 watt. Cahaya lampu itu tidak merubah banyak hal. Saya masih mengetuk pintu, berusaha memanggil ibu. Mungkin ibu sedang di kamar dengan Hanif, adik kecil saya yang masih sangat butuh perhatiannya. Tiba-tiba, sekelebat saya merasa ada sosok yang melihat saya dari kebun, di samping pohon mangga. Sontak rasa penasaran itu perlahan muncul. Dengan perlahan, saya turun dari anak tangga rumah saya yang memang tinggi. Maklum, rumah tua. Saya berdiri tepat di depan rumah, menatap jauh ke sebuah pohon mangga besar yang usianya mungkin puluhan tahun. Saya yakin, sekelebat ada seseorang yang mengintip dari balik pohon tersebut. Tidak mungkin bila itu adalah tetangga, apalagi tamu. Jadi siapa kalau bukan orang yang mungkin berniat jahat? "Mbak," kata saya. Entah bagaimana kalimat itu yang pertama kali meluncur. Seakan dari sekelebat pemandangan itu saya yakin yang mengintip adalah sosok perempuan. "Mbak." Lagi saya masih memanggil. Karena tidak ada jawaban, maka saya mendekatinya. Saya berusaha memutar sehingga bisa melihat keseluruhan apa yang ada di balik pohon itu. Dan benar saja, ada seseorang di sana. Ia membelakangi saya. Terlihat rambut panjang lengkap dengan gaun putihnya. Saya tidak pernah berpikiran aneh-aneh. Yang jelas, saya yakin itu orang yang entah mau apa berdiri di bawah pohon mangga di depan rumah saya. "Mbak," masih berusaha saya panggil. Namun ia hanya diam, mematung, seakan tidak mendengar panggilan saya, si pemilik rumah. Namun tidak bisa saya pungkiri bahwa kecurigaan selalu ada. Dan entah perasaan berdebar macam apa, di mana saya ditempatkan di posisi yang seakan saya terancam oleh sesuatu yang tidak saya pahami. Namun situasi itu berlangsung sangat cepat, terutama saat saya terperanjat. Ketika seseorang mencengkram bahu dan memutar saya untuk bisa melihat siapa yang melakukan itu. "Bu," kata saya bisa melihat wajahnya yang memendam amarah. "Dari mana kok baru pulang?" Ibu menggendong Hanif yang entah bagaimana ia belum juga tidur, padahal hari sudah selarut ini. "Belajar, Bu, di rumah Hendra." Meski ada tatapan kecurigaan di sana, namun akhirnya beliau percaya. Sejenak ibu menguapkan amarahnya, menyuruh saya agar membasuh kaki sebelum pergi tidur. Saya berbalik untuk melihat sosok asing itu, namun lenyap. Satu yang tidak akan saya lupakan adalah ucapan ibu malam itu. "Loh, Hanif kok udah gak nangis lagi? Padahal tadi nangis terus loh." Tatapan Hanif tertuju pada pohon mangga itu. "Sudah sholat isya belum?" "Sholat dulu, habis itu baru tidur," kata ibu setelah ia menutup pintu rumah. "Iya, Bu." Meski malas, saya menuju ke kamar mandi untuk berwudu, kemudian masuk ke dalam kamar. Lampu kamar sudah dimatikan. Saya menghempas sajadah dan bersiap menunaikan kewajiban saya. Sampai deritan almari selalu membuyarkan niat sholat saya. Saya batalkan dan mengganjalnya dengan kursi. Namun suara deritan itu terdengar lagi dan lagi, membuat saya merasa tidak sendiri. Suasana malam itu terasa asing. Saya biasa membiarkan lampu dimatikan. Namun untuk kali ini, seperti itu menjadi hal yang mengganggu. Saya pastikan tidak ada apapun, menyalakan lampu dan melanjutkan sholat saya yang terganggu. Namun, baru mengucap bismillah, lampu tiba-tiba mati. Meski matinya lampu membuat saya terkejut, namun saya memaksakan melanjutkan sholat dan terlihat bayangan seseorang melewati jendela kamar saya. Saya terhentak untuk sesaat, memejamkan mata dan tetap memanjatkan bacaan sholat. Apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan hanyalah segelintir perasaan paranoid.
dari apa yang saya lakukan tadi. Jadi, saya menolak untuk percaya. Maka saya memaksakan sholat. Tepat ketika saya bersujud, terasa ada sosok asing sedang asik duduk di atas ranjang tidur tepat di samping saya sholat. Perasaan tidak enak itu terus berlangsung sampai akhir ketika saya mengakhiri sholat. Namun, tidak ada siapapun di sana. Hanya saya sendiri yang masih tidak habis pikir. Bagaimana bisa saya separanoid ini? Puncak kegelisahan ini adalah ketika terbangun dari tidur, di mana hari masih sangat gelap. Karena haus, saya pergi ke dapur untuk sekedar menghilangkan dahaga. Manakala saya melangkah keluar dari kamar, saya bisa mendengar suara Hanif yang tengah tertawa. Kenapa ia masih belum tidur? Suaranya terdengar dari ruang tengah, kamar ibu dan bapak, tepat di samping ruang tengah. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa ibu dan Hanif masih sama-sama terjaga. Mungkin inilah susahnya merawat bayi mungil yang masih membutuhkan perhatian lebih. Namun, semakin lama, suara Hanif semakin menipis, seakan ia dibawa menjauh dari tempat saya berdiri. Saya pun pergi untuk mengecek apa yang terjadi. Baru beberapa langkah, saya terhenti saat melihat Hanif terduduk tepat di antara ruang tengah dan ruang bagian dalam. Hanif duduk dengan wajah sumringah anehnya. Tidak ada ibu di sana. Bagaimana bayi sekecil ini bisa sampai ke sini? Singkat cerita, keesokan paginya, "Serius, kamu gak ada kejadian yang aneh-aneh ketika di rumahmu?" tanya Hendra dengan tatapannya yang menyelidik. Dayu hanya mengangguk. "Gak ada." Tio dan Hendra tampak tidak puas. Namun apa yang bisa mereka lakukan bila memang Dayu tidak percaya dengan hal semacam itu? "Nanti main ke rumahmu ya. Katanya rumahmu itu rumah dinas ya. Berarti rumahmu pasti rumah tua ya?" kata Tio. Dayuh mencoba memahami ucapan Tio. Meski Dayuh tahu dua temannya sedang merencanakan sesuatu. Namun bila rencana mereka untuk membuat Dayuh percaya dengan hal semacam itu, maka itu tidak akan pernah berhasil, pikir Dayuh. "Main aja," kata Dayuh. Siang itu, dua temannya benar-benar datang ke rumah Dayuh. Mereka memarkirkan sepedanya di samping rumah, dekat dengan pohon mangga. Sudah lama mereka berteman, namun ini pertama kalinya mereka berkunjung ke rumah Dayuh. Rumah dinas tua yang sudah dikenal semua orang di kota ini dengan sebutan Pondok Kedinasan Kota. Karena hampir semua rumah di lingkungan itu milik pegawai negeri. Sangat mudah dikenali karena bangunannya serta pekarangan luasnya yang megah dengan sentuhan sejarah kental. Tio dan Hendra tidak berhenti-henti melihat-lihat apa yang ada di sana. Mulai pagar besi tua berkarat di setiap rumah, pohon-pohon besar dengan banyak varian tumbuhan dan bunga, membuat mereka bertanya-tanya, apakah rumah sebesar ini tidak menyimpan hal menakutkan di dalamnya? Terlebih, bangunan rumah ini besar-besar dengan atap setinggi rumah kompeni peninggalan Belanda. "Ayo masuk, ibu tadi udah masak," kata Dayuh. Tio dan Hendra masuk. Mereka langsung disambut dekorasi unik yang tidak pernah mereka lihat di rumahnya. Guci besar dengan bingkai foto Dayuh dan keluarga, serta foto-foto tua hitam putih yang kata Dayuh adalah properti pemilik rumah dulu yang tidak dibawa. Beberapa milik pemerintah kota yang memang tidak boleh diambil atau dibuang. Dayuh mengajak Tio dan Hendra pergi ke dapur. Mereka melewati lorong rumah yang memang besar dan panjang dengan daun pintu di sana-sini. Sebelum melewati kamar Dayuh, mereka melewati kamar orang tuanya. Saat itu, Hendra tanpa sengaja melirik daun pintu yang terbuka. Di sana ia melihat seorang wanita membelakanginya, tampak asik dengan menyisir rambutnya yang hitam dan panjang. Ia duduk bersila, hanya menampilkan visual dari gaun putih yang tampak familiar. Beberapa saat ia melongo. Ada segaris ingatan, sepertinya Hendra pernah melihatnya. Namun samar-samar ia melupakannya. Maksud hati ingin bertanya, namun keinginan itu menguap begitu saja. Di dapur mereka melahap sambal tomat dengan jeruk nipis, berlaukkan tahu dan tempe. Cukup menghilangkan rasa lapar mereka. "Ibumu kemana, Yuh?" tanya Tio. "Ibu, paling di rumah tetangga. Sebentar lagi juga akan pulang." Yuh,
Kamu kok nggak bilang kalau kamu punya kakak perempuan? Tanya Hendra. Dayuh terdiam sebelum mencoba mencerna kalimat Hendra. Sebelum mengatakan, aku nggak punya kakak perempuan kok, kan aku anak pertama. Lah terus yang di kamar depan siapa? Pembantu rumah tangga kamu kah? Bibi. Dayuh menggeleng. Gak ada bibi. Di sini aku tinggal sama ayah, ibu sama Hanif. Kamar depan yang mana? Itu, yang kamar depan itu loh. Hendra memberitahu. Oh, itu kamar orang tuaku. Tapi aku lihat ada perempuan nyisir rambut di sana. Hendra mencoba meyakinkan. Ucapan Hendra membuat Dayuh kebingungan. Bila itu yang Hendra inginkan, membuat takut dirinya dengan hal semacam itu, tidak akan menggoyahkan Dayuh. Maka saat itu juga, Dayuh mengajak Hendra dan Tio memeriksanya. Ketika sampai di kamar orang tua Dayuh, Dayuh membuka pintu itu. Perlahan, ketika pintu berdiri terbuka, mereka melihat sesiapa yang dimaksud Hendra tadi. Namun kosong, tidak ada siapapun di sana. Hanya kamar berisikan ranjang yang ditutup tirai dengan daun jendela terbuka. Selain itu, tidak ada apapun kecuali perabotan yang umumnya ada di kamar. Jangan begitu tah, kalau bercanda jangan keterlaluan, kata Dayuh mencoba menyampaikan ketidaksukaannya dengan apa yang Hendra katakan. Hendra hanya diam. Sesekali ia melirik Tio yang sepertinya percaya dengan ucapannya. Namun karena Dayuh sudah membuktikan ucapannya, membuat Hendra tidak berkutik. Siang itu mereka kemudian masuk ke dalam kamar Dayuh, mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Sesaat setelah mereka masuk ke dalam kamar Dayuh, Tio dan Hendra berpandangan lagi, menatap satu sama lain, sebelum mengatakan, berani banget kamu Yuh. Apa nggak salah penempatan ranjangmu ini? Ucap Tio. Maksudmu? Kata Dayuh penasaran. Ini tempat tidurmu, kepala di utara, kaki di selatan. Udah seperti orang yang mau dikuburkan. Apa nggak takut didatangi setan? Udahlah, jangan percaya hal begituan. Hendra dan Tio benar-benar sudah tak bisa mengatakan apapun. Dayuh benar-benar Dayuh, seperti namanya. Ia lebih keras dari batu sungai. Umumnya, di Jawa, terutama Jawa Timur, menghindari posisi tidur untuk tidak menyerupai mayat atau jenazah, di mana posisi itu mendatangkan kesialan yang mungkin ikut datang. Selain itu, posisi tersebut dianggap tidak lazim karena dipercaya memanggil mereka yang sudah meninggal. Sepanjang siang mereka mengobrol kesana kemari sembari bercerita apapun. Sampai tiba-tiba Tio tercetus sebuah ide untuk memainkan sebuah permainan yang dulu menjadi semacam euforia menguji mental anak seumuran mereka. Jelangkung pensil. Begitu anak-anak dulu memanggilnya. Meski awalnya menolak, Dayuh tidak bisa membuat kedua temannya menghentikan permainan konyol itu. Bahkan sebegitu terkenalnya permainan itu, sampai Dayuh tahu cara memainkannya yang nyaris seperti bagaimana jelangkung dimainkan, meski dengan beberapa media yang berbeda. Hendra sudah selesai menulis huruf abjad A sampai Z, menulis angka 0 sampai 9. Dan terakhir, dengan sentuhan gambar, titik awal pensil diletakkan di media kertas. Tio memastikan pintu dan jendela tertutup, sementara Dayuh memperhatikan kedua temannya seantusias itu dengan hal ini lagi. Hendra memanggil Dayuh dan Tio, meminta mereka memindahkan pensil dari satu tangan ke tangan yang lain. Di sana mereka diminta membaca salah satu kalimat yang tentu banyak dikenal oleh orang, memanggil mereka yang ada di sekitar kamar itu. Jalangkung, jalangset, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Jalangkung, jalangset, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jalangkung, jalangset. Meski mengganggu, Dayuh merasakan ada sentuhan mistis di saat ia mengucapkan itu. Seperti entitas di dalam kamar itu tidak lagi hanya ada mereka bertiga. Anehnya, pensil berhenti tepat di tangan Hendra, sehingga Dayuh dan Tiolah yang berhak mengajukan pertanyaan pada Hendra. Di sana, ia akan berpura-pura menjadi tangan kanan dari mereka yang bersedia. Ayo, silakan bertanya,
kata Hendra yang sudah menempelkan pensil pada media kertas itu. Peraturannya adalah Hendra tidak boleh mengangkat pensil itu dari permukaan kertas. Ia hanya boleh menggores kertas itu dengan coretan dan membentuk kalimat yang dipertanyakan. Meskipun Dayuh merasa Hendra berpura-pura berperan seakan ia benar-benar digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Namun, cara Hendra memainkan perannya benar-benar luar biasa. Tangannya gemetar seakan menunggu pertanyaan. "Nuwun sewu," kata Tio. "Apakah di sini ada yang bersedia bermain dengan kami?" Hendra menatap Tio, dan dengan perlahan tangannya bergerak menggores pensil dan melingkari satu kalimat dari dua kalimat yang tersedia di media kertas. "Iya." Dayuh hanya memperhatikan. Ia masih belum bisa percaya sepenuhnya. Apakah harus jauh ini bagi kedua temannya untuk membuat ia percaya dengan hal semacam ini? Namun, tatapan Hendra seakan ia benar-benar serius dengan permainan ini. "Namanya siapa?" tanya Tio. Hendra kemudian menggerakkan pensil. Ia melingkari beberapa huruf membentuk sebuah nama terang. "Su, Las, Tri." Dayuh yang melihat itu tampak curiga, seakan Tio dan Hendra sudah merencanakannya. "Bagaimana kamu bisa meninggal?" tanya Tio kembali. Meski menolak, namun Dayuh penasaran dengan gerak tangan Hendra. Ia mengikuti setiap huruf yang dilingkari oleh Hendra, menyusunnya sehingga membentuk sebuah kalimat. "Kecelakaan? Kamu meninggal karena kecelakaan?" Hendra menjawab. "Iya." Dayuh yang mulai tertarik kemudian mencoba mengajukan pertanyaan itu. "Kecelakaan seperti apa yang menimpa kamu?" Dengan cepat Hendra melingkari huruf-huruf tersebut, dan itu membuat Tio tampak menegang saat melihatnya. Anehnya, ekspresi Hendra yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi pucat pasi, seakan ia tidak tahu apa yang terjadi. "Di gilas sebuah truk." Dalam sesaat, serangan rasa sakit di kepala Dayuh tiba-tiba terasa, seakan ia salah membaca kalimat itu. Sontak Tio langsung menghentikan permainan dengan menghempaskan pensil itu dari tangan Hendra sembari berujar dengan nada marah. "Bercandamu kelewatan, Hen." Hendra yang sedari tadi diam kemudian berujar dengan nada terbata-bata. "Bukan aku." Siang itu diakhiri dengan Dayuh yang tiba-tiba menjadi diam, seakan apa yang baru saja ia lalui tampak nyata. Meski Tio sudah menjelaskan, awalnya itu hanya permainan iseng belaka. Ada kejadian menarik. Saat Dayuh membuka jendela dari rumah tetangganya, ia melihat ada yang mengintip dirinya dari balik sebuah tirai jendela, seakan ia menunggu momen ketika Dayuh memergokinya, sebelum sosok itu lenyap kembali dari balik tirai itu. Malam tiba lebih cepat. Dayuh mengurung diri di dalam kamar. Ia masih kepikiran permainan teman-temannya, meski akhirnya mereka mengaku hanya iseng belaka. Namun, nama dan bagaimana pertanyaan Dayuh seakan improv dari Hendra. Namun yang menarik pikiran Dayuh adalah sosok pengintip, seakan sosok itu membuat pikiran Dayuh melayang jauh. Di tengah pikirannya yang berkecamuk, tiba-tiba saja terdengar suara pintu diketuk. "Yuh, keluar nak, ibu minta tolong ya." Dayuh membuka pintu. Dilihatnya sosok ibunya. Ia tersenyum sebelum menyampaikan keperluannya. "Ibu mau ke rumah tetangga sebentar. Si Hanif sedang tidur di kamar. Temenin sebentar ya. Bisa kan nak?" ucap ibu sebelum melangkah pergi. Dayuh pun masuk ke kamar, lalu menutup pintu. Dayuh melihat Hanif, adik perempuannya. Ia tengah tertidur pulas di atas ranjang orang tuanya. Bapaknya belum pulang, mungkin lembur. Jadi di rumah hanya ada Dayuh dan Hanif. Untuk membuang rasa bosannya, Dayuh kembali ke kamar berniat mengambil buku pelajarannya. Sesaat sebelum menutup pintu kamar orang tuanya, Dayuh sekilas merasa ada seseorang. Ia melintas begitu cepat, samar-samar membuat bulu kuduk berdiri. Namun Dayuh menepisnya.
Cepat-cepat ia ke kamarnya sendiri, mengambil bukunya, lalu kembali ke kamar orang tuanya. Namun aneh, manakala Dayuh menyentuh handle pintu kamar orang tuanya yang seharusnya tidak terkunci, tiba-tiba terkunci sendiri, seakan ada yang sengaja mengunci kamar orang tuanya. "Bu, ibu udah pulang?" teriak Dayuh, berharap ibunya lah yang sudah mengunci pintunya. Namun hening, tidak ada jawaban apapun dari dalam kamar. Dayuh masih mengetuk pintu kamar. Lalu ia ingat Hanif sedang tertidur. Maka satu-satunya yang Dayuh pikirkan adalah jendela kamar ibunya. Meski terakhir Dayuh melihatnya tertutup, mungkin ia bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dayuh pun keluar. Ia harus memutar untuk sampai di jendela kamar ibunya yang tepat di samping petilasan rumah tetangganya. Gelap sekali karena lokasinya yang dipenuhi tumbuhan serta pohon besar. Tidak ada cahaya yang cukup untuk menyinari tempat itu. Dayuh mulai memanjat. Ia mencari pijakan kuat untuk kakinya sembari menahan keseimbangan. Dayuh mencengkram jendela kayu di antara sela tempat angin masuk. Di sana, Dayuh bisa melihat isi kamar ibunya. Meski tertutup tirai bening, Dayuh masih dapat melihatnya dengan jelas. Ia melihat Hanif. Hanif terbangun. Ia tertawa layaknya bayi kecil yang sedang dihibur. Tangan Hanif berusaha entah meraih apa. Suara cekikikan Hanif membuat Dayuh bingung. Sementara di tempat lain, Dayuh tidak melihat satupun orang lain di sana. Sampai sudut mata Dayuh melihatnya. Di meja rias milik ibunya ada sebuah cermin. Di sana, dari pantulan cermin, tepat di depan Dayuh, ada sosok berdiri. Seorang perempuan dengan gaun putih, berdiri sedang melihat Hanif. Wajahnya tertutup rambut panjang. Ia hanya berdiri saja di sana. Sebelum kepalanya berputar 180 derajat. Hal itu membuat Dayuh tersentak. Dia pun jatuh terjerembab. Seakan tidak percaya atas apa yang ia lihat, sontak Dayuh langsung berlari. Ia harus masuk ke kamar ibunya. Firasatnya tidak enak dengan adiknya. Tetapi belum masuk ke rumahnya, Dayuh melihat ibunya. "Kamu dari mana, Yuh? Kan emak suruh jaga Hanif?" tanya ibunya. Wajahnya bingung. "Hanif, Mak, ada orang di kamar Hanif," kata Dayuh. Ucapan Dayuh membuat ibunya panik. Mereka langsung menuju ke kamar. Belum sempat Dayuh mengatakan pintu kamar terkunci, tetapi pintu terbuka setelah ibunya membukanya. Dayuh berjalan masuk ke kamar itu. Tubuhnya masih gemetar bila mengingat apa yang baru saja menimpanya. Ia melihat ibunya menggendong Hanif yang tengah tertidur. Ibunya pun bertanya kepada Hanif, "Mana? Gak ada siapa-siapa di sini. Kamu alasan ya biar emak gak marah?" Dayuh hanya menunduk. Lalu dia pun kembali ke kamarnya. Masih terbayang jelas sosok tersebut, meski hanya dari pantulan cermin meja rias. Ia yakin matanya tidak salah menangkapnya. Meskipun sulit, Dayuh memejamkan matanya. Ia larut dalam mimpinya sebelum pagi menyambut dari tidur lelapnya. "Kenapa, Yuh? Diem aja dari tadi," kata Hendra di sekolah. "Gak apa-apa." Dayuh masih bingung. Haruskah ia bercerita kejadian semalam? "Waktu kamu pura-pura kemarin, itu beneran? Kamu sengaja nulis kalau meninggalnya sama kayak mbak yang kita kerjain itu, dan namanya juga?" Hendra mengangguk. "Sulastri. Dapat dari mana nama itu?" tanya Dayuh. Hendra hanya menatap Dayuh. Ia melihat sorot mata berubah seakan penasaran. "Gak tahu, tiba-tiba nyebut nama itu aja. Gak ada rencana juga pakai nama itu." "Kenapa emang?" tanya Hendra. "Gak apa-apa," ucap Dayuh sebelum pergi. Singkatnya, sepulang sekolah, ia langsung mencari di mana ibunya dan Hanif berada. Namun tak ditemukan juga keberadaan mereka. Manakala Dayuh baru saja merebahkan tubuhnya, ia mendengar seseorang mengetuk pintunya. Dayuh menunggu. Bila itu ibunya, pasti ia akan memanggilnya. Namun tidak ada suara panggilan apapun. Hanya ketukan pintu secara terus-menerus, membuat Dayuh kehilangan kesabaran. "Ibu!" Hening, tidak ada suara sahutan.
Pintu terus-menerus diketuk, seakan sengaja ingin membuat Dayuh marah. Dengan gusar, Dayuh membuka pintu kamarnya. Namun sepi, tidak ada orang di sana. Takut bercampur bingung mulai Dayuh rasakan. Maka dengan lelah ia menuju ranjang tidurnya, membiarkan pintunya terbuka begitu saja, agar ia tahu siapa yang sedang mengerjainya. Namun, baru saja Dayuh merebahkan badannya, ia tanpa sengaja menemukan berhelai-helai rambut panjang tersebar di atas ranjangnya, seakan ada yang baru saja meniduri ranjangnya. Tidak ada yang punya rambut sepanjang ini. Rambut ibunya pun tidak sepanjang ini. Dayuh melihatnya dengan seksama. Perasaannya semakin tidak enak. Sebelum ia melihat noda bercak darah di bantalnya, Dayuh mulai bimbang. Apakah ada hubungannya dengan perbuatannya tempo hari? Siang itu juga Dayuh pergi ke rumah Hendra. Kebetulan Hendra ada di rumah. Melihat Dayuh datang dengan sepedanya membuat Hendra penasaran. Dayuh kemudian menunjukkan hasil temuannya dengan pengalamannya kemarin malam. Hendra yang awalnya tidak percaya, seakan Dayuh sedang berusaha mengerjainya. Namun setelah ia melihat rambut-rambut yang Dayuh tunjukkan, Hendra kemudian mengatakan, "Apa ini rambut mbak yang meninggal itu?" "Iya kan? Terus gimana?" Dayuh bertanya. Kini ia mulai bingung dengan prinsipnya sendiri. "Aku nggak tahu, Yuh. Tak kira itu juga cuma mitos. Tapi setauku, dia pasti ngikutin kamu." "Ngikutin bagaimana?" Dayuh bertanya. "Ya, kayak semacam marah sama kamu. Jadi dia terus gangguin kamu. Tapi aneh loh. Apa dia nggak ngikutin kamu sebenarnya, tapi menetap gitu di rumahmu? Toh kamu cuma merasa dia ada kalau di rumahmu kan?" Hendra tiba-tiba teringat. "Ingat nggak kemarin waktu aku tanya, apa kamu punya mbak? Apa itu dia? Dan ngapain dia di kamar orang tuamu?" Dayuh terdiam, berpikir, lalu mengucap, "Hanif." Saat itu juga Dayuh pergi. Ia sekarang tahu sesuatu, tapi bagaimana ia akan mengatakannya? Di rumah, Dayuh melihat ibunya sedang menimang Hanif di teras rumah. Ia tak tahu bagaimana akan mengatakannya pada ibunya atas apa yang ia lakukan. Tepat ketika Dayuh duduk dan ibunya melihatnya, tiba-tiba ibu mengatakan sesuatu pada Dayuh. "Adikmu ini tiap tak bawa ke rumah tetangga selalu aja nangis. Tapi begitu di rumah nggak nangis lagi." Dayuh yang mendengarnya tidak tahu harus berkomentar apa. Sampai seseorang datang dan bertamu di rumahnya. Rupanya tetangga tempat ibunya biasa datang, kini berganti berkunjung ke rumah Dayuh. Ibu langsung menyambutnya, mengenalkannya kepada Dayuh. Dia adalah seorang wanita parubaya, pensiunan yang sudah lama tinggal di samping rumah Dayuh. Selama ini, beliau lebih sering menghabiskan waktu di rumah karena masalah kakinya yang sudah tak sanggup berjalan jauh. Namun hari ini, ia sengaja datang karena ibunya yang mengundangnya. "Ini yang namanya Dayuh. Saya sering lihat kamu loh, Nak. Sebenarnya ingin tak sapa, tapi takut. Kamu kan gak kenal sama Bude." Wanita itu ramah, wajahnya keibuan. Ia duduk di samping Dayuh sebelum ibunya pergi ke dapur untuk mengambil minum. Saat tinggal mereka berdua, Dayuh merasa sungkan. Sekarang ia yakin sosok yang melihatnya tempo hari dari jendelanya pasti adalah dia. Tetapi Dayuh tidak ingin membicarakan hal tersebut. "Kamu takut sama Mbak Lastri yang sekarang mendiami kamarmu?" Kaget, Dayuh tampak terkejut mendengarnya. "Siapa, Bude?" "Mbak Lastri," kata wanita itu sembari tersenyum tulus. "Siapa Mbak Lastri, Bude?" tanya Dayuh. "Harusnya Bude yang tanya. Kok bisa? Dia jauh-jauh cuma ingin nyamperin kamu." Obrolan mereka terputus, manakala ibunya muncul yang membuat Dayuh bertanya-tanya. Siapa wanita ini? Dan apa maksud ucapannya? Wanita itu menghabiskan sepanjang siang mengobrol dengan ibunya. Sesekali ia tampak gemas melihat Hanif. Namun ada sorot mata di mana terkadang si wanita itu mencuri pandang pada Dayuh, seakan ucapannya berhasil membuatnya kebingungan. "Kalau ada waktu main lagi ya," kata si wanita pada ibunya Dayuh. Kemudian ia melihat Dayuh yang dari tadi hanya diam.
Dayuh juga kalau mau main ke rumah Bude, main aja. Mungkin Dayuh mau tanya-tanya sesuatu. Rumah Bude terbuka lebar untuk Dayuh. Lalu si wanita itu pergi. Bingung saat matahari sudah terbenam, Dayuh termenung menatap rumah Bude. Apa iya untuk tahu ia harus ke sana? Namun ucapannya siang tadi sudah cukup membuat Dayuh paranoid dengan kamarnya sendiri. Mbak Lastri. Dayuh mengulang nama tersebut. Tengah malam, Dayuh terbangun. Ia terkaget mendengar suara Hanif. Dengan mimik wajah pucat, Dayuh mencoba memasang telinganya lebar-lebar. Benar, itu suara Hanif. Suara tawa cekikikannya terdengar dari luar kamar. Dengan pelan, Dayuh melangkah keluar untuk memeriksanya. Baru saja Dayuh membuka pintu, sebuah bayangan di ruang tamu terlihat. Sosok yang tengah warawiri seperti tengah menimang bayi. Selain itu, sunyi sepi suasana itu mendukung, membuat Dayuh mudah mendengar suara Hanif yang tengah tertawa. Selain itu, ada suara lain, suara lirih yang membuat Dayuh terpaku. Dia bersembunyi di belakang tirai di samping kamar orang tuanya, sekat antara ruang tamu dan lorong rumah. Dayuh melihat sosok bertelanjang kaki membelakanginya dan sedang menimang-nimang Hanif. Namun, tepat ketika Dayuh mengamatinya, sosok itu berhenti bergerak. Dia kemudian membungkuk perlahan, menurunkan Hanif, lalu kembali berdiri dengan tetap membelakangi Dayuh yang penasaran. Dari balik sosok itu, Hanif merangkak mendekati Dayuh. Suaranya beriak. Dayuh langsung menyambutnya sebelum sosok itu lenyap hilang begitu saja. Tetapi aroma Hanif berbeda. Bukan aroma bedak bayi yang biasa ibunya berikan, melainkan aroma bangkai dari darah yang campur aduk dengan bau anyir yang memuakkan. Ketika Dayuh melihat Hanif yang ia peluk, seketika dia memekik berteriak saat sosok kecil itu tertawa tanpa wajah. Bapak dan ibunya pun keluar dari kamar. Wajahnya kaget melihat Dayuh yang terduduk dengan wajah pucat pasi. "Kamu kenapa, Yuh?" tanya bapak. Di belakang ibunya, Dayuh melihat sosok dari wanita yang ia lihat tergilas remuk di bawah truk. Tengah melihatnya tersenyum ke arahnya. Kemudian sosok itu melangkah pergi. Singkat cerita, sepulang dari sekolah, Dayuh berhenti di depan sebuah rumah. Dari luar, ia masih ragu. Namun, tekad yang sudah dia kumpulkan sejak tadi kini menyeruak seakan ia memang harus menemui wanita yang akrab ia panggil dengan Bude. Benar saja, baru saja dibicarakan, Bude keluar menyambutnya. "Saya ambilkan minum dulu ya, pasti banyak yang mau kamu ceritakan," kata Bude. Ia melangkah masuk ke dalam. Dayuh melihat rumah Bude yang berbeda dari perkiraannya. Ada banyak sekali foto terpampang di sana. Namun, dari sekian banyak benda yang ada di sini, Dayuh lebih tertarik kepada mesin jahit yang ada di depannya. Mungkin setelah pensiun, Bude membuka usaha jahit. Tidak ada yang spesial. Selain itu, sampai akhirnya Bude keluar dengan membawa 2 gelas teh dan beberapa kaleng kue. "Mau cerita dari mana dulu? Bude siap mendengarkan," kata Bude. "Saya mau cerita tentang Mbak Lastri, Bude." Wajah Bude tampak tertarik, seakan ia mendengarkan dengan serius. Meski ada ekspresi geli di wajahnya, seakan itu bukan hal yang mengejutkan. Bude langsung mengatakannya. "Kamu apakan dia? Kok bisa sampai ngikutin kamu?" "Mengikuti bagaimana, Bude?" tanya Dayuh. "Itu, dia sekarang berdiri di belakangmu," ucap Bude sembari menunjuk Dayuh yang tengah duduk di sofa. "Saya cuma bercanda," kata Bude lagi, mencoba mencairkan suasana. Dayuh sudah tidak bisa berbicara apa-apa lagi. "Jadi, kenakalan macam apa yang sudah kamu lakukan sama Mbak Lastri sampai dia tidak ikhlas buat pergi dan malah ngikutin Hanif?" Dayuh pun menceritakan semua, mulai dari kronologi kecelakaan sampai malam ketika ia melakukan tindakan gegabah itu hanya karena termakan ucapan teman-temannya. "Dayuh mau ngomong sama Mbak Lastri nggak?" tanya Bude tiba-tiba. "Bagaimana caranya, Bude?" "Bisa, kita cari makamnya.
Tapi sebelum itu, Dayu minta maaf dulu ya. Biar saya panggil dulu. Bude masih duduk. Ia menatap Dayu. Sebelum perlahan, Bude membuka kacamata beliau. Ia meletakkannya, kemudian tertidur. Dayu tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Karena Bude tertidur pulas di hadapan Dayu, seakan ia tiba-tiba lenyap begitu saja. Sebelum Bude terbangun, kemudian menangis. Suaranya begitu memilukan. Sorot matanya merunduk. Lalu Bude mengatakan, "Namaku Lastri." Suara Bude sangat berbeda, seperti kepribadian lain yang berbicara. Ia tidak menatap Dayu sedikit pun. "Mbak Lastri," kata Dayu. Nada suaranya gemetar, bulu kuduknya merinding. Berkali-kali Dayu sampai memindahkan posisi duduknya. "Tidak usah takut. Saya ngikutin kamu. Tidak ada maksud mencelakai lagi," katanya. "Saya hanya sedih. Kenapa kamu bisa-bisanya melakukan itu? Hal yang tidak pantas dilakukan kepada mereka yang seharusnya sudah terputus dari dunia." Dayu masih diam. "Seharusnya hanya menunggu beberapa bulan lagi saya punya anak. Tapi ternyata nasib saya tidak beruntung. Kamu tidak perlu minta maaf lagi. Saya juga akan pergi dengan sendirinya. Sampaikan saja pesanku. Kalau bertemu keluarga saya nanti, saya pamit." Bude kembali tidur. Setelah Bude terbangun, ia melihat Dayu yang tampak syok. Tidak banyak yang dibicarakan setelah itu. Namun Bude mengatakan, "Anak saya sudah tahu di mana almarhumah dikuburkan. Besok ajak temanmu ikut. Kita minta maaf sama-sama. Sementara biarkan beliau melihat adikmu. Jadikan pelajaran saja. Tidak etis memperlakukan seseorang yang sudah meninggal dengan melakukan hal semacam itu. Mereka sudah terputus dari tugas di dunia. Mereka masih pantas dihormati oleh orang yang masih hidup. Kasih tahu temanmu juga, kalau mereka ingin melihat pocong, suruh nemuin Bude. Nanti tak tunjukin di mana bisa lihat pocong, biar temanmu nggak nyari-nyari lagi makhluk seperti itu. Paham ya, Dayu?" Setelah mendengar ucapan Bude dengan seksama, Dayu kemudian pergi pulang. Ia sekarang tahu siapa sosok yang ia lihat. Mungkin sosok yang menyerupai Hanif adalah janin yang seharusnya lahir dari rahim Mbak Lastri. Namun ia gagal lahir ke dunia. Dan parahnya, Dayu malah menabur garam di luka Mbak Lastri. Keesokan harinya, Dayu mengajak Hendra dan Tio untuk menemui Bude, dan mereka pergi ke makam Lastri. Dan setelah itu, sosok Lastri itu tidak pernah menampakkan dirinya di rumah Dayu. Sementara bagi Dayu sendiri, membuatnya sekarang percaya bahwa hal-hal gaib itu memang nyata. Di padang bulan kembali ku jumpai senyummu tetap cantik. Itu dia cerita yang dialami oleh Dayu dan teman-temannya. Entah benar atau tidak bahwa itu adalah arwah dari korban kecelakaan tersebut. Tapi seharusnya kita tidak perlu bermain-main dengan hal-hal yang bersinggungan dengan makhluk gaib. Semoga bisa kita ambil hikmah ya. Yang udah 5 watt, saya ragu sih kalian menangkap jalan ceritanya. Malah ada kemungkinan ketika saya ngoceh begini teh udah pada merem. Tapi terima kasih selalu kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap cerita Ada Apa Gerangan. Silakan subscribe bagi yang belum, share videonya, dan jangan lupa tuliskan komen. Tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit, mau bobo juga dong. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.